Melihat para analis dan komentator politik copras-capres hari-hari ini, kesannya kok gimana gitu. Mau ketawa takut ada yang sensi, mau sensi takut ada yang ketawa. Kayak sedang terjadi migrasi besar-besaran dari Jokowi mania ke entahlah. Kalau Noel jelas dari Jokman ke Prapman. Tapi para Ganjaris jadi begitu reaktif, terutama mereka yang konon ahli tondo-tondo. Entah karena kecewa atau gelisah dan takut atas kemungkinan kekalahan Ganjar Pranowo. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Tapi tentu saja terkesan banyak itu karena mereka yang mereaksi di medsos suka keling-keling. Yang tidak bermedsos tentu saja tidak terlihat. Tapi mungkin lebih nyata pilihannya. Dengan 3 capres kayak gitu, dengan ilmu perbandingan kaum awam biasa saja, dengan mudah bisa dilihat siapa yang paling mendekati kebutuhan negara kita pada situasi akhir-akhir ini. Tentu di luar persoalan karakter dasar politikus kita yang tricky, politik mah sebetulnya ya tidak jahat atau buruk. Kalau politikus, nah itu beda lagi. Ketika Hasan Nasbi, ini konsultan politik Prabowo yang sebenarnya, mengeluarkan teori kalkulus untuk membacai sepak terjang Jokowi, dia sedang memainkan information biasing. Yang di Indonesia teori itu segera dipresetkan sebagai teori akal bulus. Ya, penilaian segala sesuatu itu cerminan dari orientasinya. Saya mah lebih setuju dengan ajaan Muhammad Kodari untuk membaca teori kalkulus mestinya dengan teori kalkulus pula. Kalau membaca teori kalkulus dengan rumus aljabar tentu saja meretas, meleset, merucut, bias, terus ngamuk-ngamuk. Kasihan sebenarnya. Teorema dasar kalkulus menjelaskan relasi antara 2 operasi pusat kalkulus, yaitu pendiferensialan dan pengintegralan. Padahal teorema dasar kalkulus yang pertama menunjukkan bahwa sebuah integral tidak tentu dapat dibalikkan menggunakan pembedaan. Sementara pendekatan kedua, teori kalkulus, membenarkan atau mengizinkan pula seseorang menghitung integral tertentu bahwa sebuah fungsi menggunakan salah satu dari banyak antiturunan. Hal itu sebagai alat penting karena akan mempermudah perhitungan integral tertentu. Paham? Pusing? Memang butuh kuliah imajinasi. Jika Jokowi adalah angka yang suka bermain di tepi jurang, saya yang awam politik lebih melihatnya sedang mengguncang-guncang mental blok kita yang suka baperan. Baperan dalam melihat sebuah perbedaan yang akibatnya lebih melahirkan suka tidak suka, marah-marah. Bukannya menantang untuk mencermati lebih tajam mengenai apa yang dinamakan diferensiasi atau perbedaan nilai. Dalam pilpres langsung oleh rakyat, maka kualitas otak para pemilihlah yang akan menentukan, bukan minoritas yang bernama pelaku politik, analis politik, podcaster politik, dan apalagi tim hora-hore politik. Lagian jika ditambah tak adil sejak kegalauan, membuat penilaian kita lebih bias lagi. Diajari politik jalan ninja pun tambah emosian, ngamuk-ngamuk. Anak muda tahu apa? Duh, orang tua. Memangnya ada yang tahu persis Jokowi pasti mendukung Prabowo sebagai presiden 2024? Ada yang bisa memastikan Gibran bakal jadi cawapres Prabowo? PSI dengan memajang Kaisang karena dipakai Jokowi akan dipakai Jokowi melawan Megawati.
approval rating Jokowi yang di atas 80% menjadi penyebabnya. Kemudian purna tugas Jokowi tetap ingin bercokol dalam politik kekuasaan Indonesia. Coba tunjukkan apa yang bisa memastikan semua hal itu. Semuanya berdasarkan rumors, semua berdasarkan dugaan, kecurigaan yang bagaimana membuktikannya, memastikannya. Itu mungkin semua lebih karena kekhawatiran Anda, karena mungkin jagoan Anda mungkin bakal kalah. Dan justru Anda memperburuk situasi itu dengan melebih-lebihkannya, hanya berdasarkan apa yang Anda dengar dari para analis politik, podcaster, dan sebagainya. Itulah sayangnya, sekali lagi, teori kalkulus itu jika pendekatannya rumus aljabar, kayak membaca data digital dengan cara analog, hanya akan melahirkan tudingan sebagai modus akal bulus, tidak kritis pada sumber masalah, bagaimana sistem kepolitikan kita, aturan dan UU politik kita yang dikangkangi partai politik. Elite politik membangun barier kepentingannya sendiri, bukan kepentingan negara, apalagi rakyat jelantah. Nah, sebagai rakyat jelantah, saya mah santai saja, wong cuma pemilih amatiran, ngapain baperan. Presidennya siapa, kalau saya tetap jobless ya hidup saya juga berat. Saya masih menunggu keputusan MK dan kemudian tentu penetapan para calon oleh KPU. Dari sana barulah kita atau saya setidaknya meneliti, mencermati dengan pendekatan paling primordial sekalipun. Atau bagi mereka yang pinter dan mulia, kenapa tidak mengadvokasi atau mengedukasi rakyat jelantah bagaimana menjadi pemilih secerdas Anda? Pada saat ini mendengarkan suara langit yang dilantunkan Putri Aryani terasa lebih jernih dan menguatkan. Karena suara Putri adalah reproduksi atau resonansi pendengarannya yang sangat tajam. Sementara penglihatan kita sering membutakan akal dan nurani kita untuk menyikapi dengan jujur. Seperti lagu Caping Gunung, nggak kelingan dek zaman berjuang, mbok ojo ke susu doang, sesekali ke hati nurani. Yang kata guru biologi kita letaknya tidak jauh dari susu. Belahlah dadamu.